Ada seorang anak muda yang gak lulus sekolah, sehari-hari cuma nongkrong di rumah dan belajar otodidak dari internet. Tapi siapa sangka pemuda ini pernah bikin geger satu negara sampai bikin pemerintah panik, pejabat resah, bahkan presiden harus turun tangan. Nama yang melekat pada dirinya, Djorka. Ya, kalian pasti masih ingat. Sosok misterius ini pertama kali muncul pada Agustus 2022. Dari forum gelap, dia tiba-tiba meledak lewat aksi membocorkan 26 juta data pelanggan IndiHome. Data yang bocor bukan kaleng-kaleng, ada riwayat pencarian, nama, email, sampai nomor identitas pribadi. Dan ternyata itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Djorka kembali beraksi. Kali ini giliran data registrasi kartu SIM yang dia umbar. Lalu publik dibuat makin merinding ketika dia membocorkan data pemilih KPU, nama, NIK, alamat, bahkan status disabilitas jutaan orang Indonesia. Belum cukup sampai di situ, Djorka benar-benar unjuk gigi. Dia mengunggah dokumen yang katanya surat menyurat presiden, lengkap dengan dokumen berlabel rahasia dari Badan Intelijen. Sejumlah pejabat top negeri ini ikut kena doxing mulai dari Puan Maharani, Johnny G. Plate, Erick Thohir, hingga Luhut Panjaitan. Bahkan Anies Baswedan, gubernur DKI saat itu, harus buka suara karena data pribadinya ikut tersebar. Kalian bisa bayangin suasana waktu itu benar-benar tegang. Presiden Joko Widodo sampai menggelar rapat khusus melibatkan Mahfud MD, Menkominfo, BSSN, hingga BIN. Negara seakan dipaksa sadar betapa rentannya sistem keamanan data kita. Para pakar siber pun angkat bicara menyebut kasus Djorka ini sebagai alarm keras bahwa infrastruktur digital Indonesia lemah di bagian paling vital, keamanan. Tapi siapa sebenarnya Djorka? Publik menduga dia hacker internasional, mungkin bagian dari sindikat besar. Namun kenyataannya bikin kaget. Beberapa waktu lalu, polisi akhirnya menangkap seorang pemuda berinisial WFT, umur 22 tahun, di Minahasa. Ia diduga kuat sosok di balik nama Djorka. Saat ditangkap, WFT bukanlah sosok jenius komputer jebolan kampus luar negeri. Faktanya dia bahkan tidak lulus SMK. Pengetahuannya soal IT didapat dari komunitas online, belajar secara otodidak dari forum-forum internet. Dari sana dia perlahan masuk ke dunia gelap digital. WFT pun mengaku sebagian besar data yang dia sebarkan bukan hasil retasan langsung, melainkan diperoleh dari forum gelap alias dark web, lalu dijual kembali dengan harga puluhan juta per transaksi. Meski begitu, jejak digitalnya sempat membuat sebuah bank melapor ke polisi setelah 4,9 juta data nasabah mereka diduga bocor dan diklaim dipublikasikan lewat akun Djorkanesia. Kini polisi masih menyelidiki apakah WFT benar-benar Djorka asli yang dulu sempat menggemparkan atau hanya salah satu dari banyak orang yang menggunakan nama tersebut. Yang jelas kasus ini membuka mata kita, dunia digital itu bukan cuma soal canggih atau modern, tapi juga rapuh kalau keamanan datanya diabaikan. Dari kisah ini ada pelajaran berharga buat kita semua. Bahwa seorang anak muda yang dianggap gagal sekolah pun bisa mengguncang sistem besar jika punya tekad belajar meski dengan cara yang salah. Di sisi lain, negara dituntut serius membangun benteng digital yang benar-benar kokoh, bukan hanya formalitas. Jadi, menurut kalian apakah WFT memang Djorka yang asli? Atau ada sosok lain yang masih bersembunyi di balik layar? Pelaku ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 September, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil perjalanan dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tersangka bahwa yang bersangkutan ini sudah melakukan aktivitas di media sosial dan mengaku sebagai Djorka sejak tahun 2020. Kami sampaikan juga pengembangan dari perkara ini yang masih kita terus telusuri, di mana pelaku ini memiliki akun Dapur, yaitu dengan nama yang sudah kami tampilkan di dalam layar TV, yaitu dengan nama Djorka. Kemudian pada tanggal 5 Februari, karena akun ini menjadi sorotan publik, dia mengganti akun nama Djorka itu menjadi Skywave. Setelah dia mengganti, kemudian pelaku melakukan posting terhadap contoh-contoh atau sampel tampilan akses perbankan atau mobile banking salah satu nasabah bank swasta. Kemudian setelah itu di bulan Februari juga pelaku menguploadnya melalui akun X yang bernama Djorkanesia. Setelah itu dia akan mengirim pesan kepada bank yang dimaksud dengan niat untuk melakukan pemerasan. Kemudian di bulan Maret melalui channel Telegram, dia bersangkutan juga mengunggah ulang data yang memperkuat adanya dugaan bahwa pelaku ini memiliki jaringan dan keterkaitan dengan forum-forum jual beli data secara ilegal. Dari pengakuan pelaku dan pendalaman, banyak data yang sudah diperoleh
yaitu ada beberapa data-data perbankan, dan juga ada data perusahaan-perusahaan kesehatan, juga ada data-data perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia yang juga diklaim dan diperoleh oleh pelaku, di mana pelaku juga melakukan jual beli data tersebut melalui akun-akun media sosial lainnya, yaitu ada akun X, akun dengan berbagai macam nama itu di Indonesia, dan akun-akun lainnya. Kemudian ada akun Instagram, TikTok, dan Facebook yang keseluruhan mengatasnamakan dirinya adalah sebagai biorka. Dari hasil penjualan tersebut, seperti yang dijelaskan tadi, pelaku menerima pembayaran melalui akun-akun kripto yang dimiliki oleh pelaku. Jadi setelah akun tersebut disuspend, maka dia akan selalu mengganti dengan akun-akun yang baru dan menggunakan email yang baru. Terhadap dugaan tindak pidana illegal access yang diduga dilakukan oleh pelaku, masih akan terus kami lakukan pendalaman secara saintifik untuk dapat membuktikan dari mana asal data-data tersebut didapatkan oleh pelaku.